Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Wow, setelah kita so excited akan epic comebacknya Milan, tidak lama berselang kita pun harus kembali menghela nafas. Walau sesungguhnya aku pribadi nggak terlalu kecewa dengan hasil pertandingan Milan tadi malam. Memang AC Milan harus menelan kekalahan ketiganya di kandang Porto. Hal ini melanjutkan tren negatif setelah sebelumnya AC Milan kalah 2-3 di kandang Liverpool dan kalah kontroversial 1-2 dari Atletico Madrid. Kalahnya Milan ini memang tipis-tipis saja kan guys, dan selalu kalah setelah melewati pertempuran yang alot. Walau Milan masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, aku kok berharap sudah waktunya Milan mulai fokus mengejar mimpinya meraih Scudetto. Nah, video ini akan menyebutkan beberapa alasan mengapa Milan sebaiknya fokus aja di Serie A. Mau tahu analisanya? Ini dia analisanya, hanya di analisa tipis-tipis ala Rosa Bola. Benar jika AC Milan tidak bisa langsung dijudge bakalan tersingkir dari persaingan sengit di grup B. Dengan melihat hasil pertandingan lainnya, khususnya partai antara Liverpool dan Atletico Madrid, jarak antara Milan dengan Atletico dan Porto hanyalah 4 poin. Seandainya Milan mampu menyapu bersih 2 pertandingan kandang di San Siro, plus mampu mengalahkan Atletico di kandangnya, peluang Milan untuk lolos justru masih terbuka. Dalam sejarahnya, terdapat 2 klub yang mampu lolos ke babak fase gugur setelah kalah 3 kali di 3 pertandingan awal. 2 klub tersebut adalah Newcastle United pada musim 2002-2003 dan Atalanta 2009-2020. Kiprah Atalanta pada UCL 2 musim lalu bisa menjadi inspirasi AC Milan. Tidak hanya karena sama-sama klub Serie A, posisi Atalanta sampai matchday 3 UCL 2019-2020 persis sama dengan AC Milan sekarang. Dulu, Atalanta kalah 0-4 dari Dinamo Zagreb, 1-2 dari Shakhtar Donetsk, dan dibantai 1-5 oleh Manchester City. Namun mereka langsung moncer di putaran kedua setelah mencatatkan hasil 1 kali seri dan 2 kali menang beruntun di partai terakhir. Dengan modal 7 poin, mereka pun bisa lolos ke fase gugur. Tetapi aku punya analisa berbeda ya guys, dan secara pribadi aku berharap Milan sebaiknya mulai fokus di Serie A. Alasan pertama adalah faktor cedera pemain. Seperti kita tahu, badai cedera masih saja menghantui AC Milan. Seperti halnya musim lalu, Milan pun harus menerima kenyataan bahwa satu persatu pemainnya harus tumbang dan mendapatkan perawatan intensif. Setelah Ante Rebic cedera di pertandingan melawan Verona, tadi malam aku melihat si Simon Kjaer terlihat bermain dengan menahan rasa sakit. Semoga nggak ada apa-apa sih ya, tetapi jika Milan masih mengejar ambisi untuk berprestasi di Serie A dan UCL, aku khawatir akan semakin banyak lagi pemain Milan yang akan cedera. Yang terjadi akhirnya adalah Milan akan sulit bersaing di 2 ajang kompetisi ini karena faktor cedera. So, why don't we just focus in Serie A instead? Alasan kedua adalah tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Memang benar jika Atalanta sempat lolos setelah kalah 3 kali. Tetapi coba dong kalian lihat siapa lawan-lawan Atalanta waktu itu. Tentu mereka tidak sekuat lawan-lawan AC Milan sekarang. Mungkin jika saja tidak ada badai cedera, aku akan bilang Milan harus tetap fight di Serie A dan UCL. Namun dengan melihat fakta di lapangan, ya kita harus realistis dengan kondisi Milan saat ini. Apalagi strategi high pressing yang diiringi dengan fighting spirit yang tinggi memang menimbulkan resiko cedera yang tinggi. Faktor yang tak kalah penting, di Serie A musim ini persaingannya juga lumayan sengit.
Selain masih akan bersaing dengan Inter dan Juventus, tim-tim seperti Napoli, Roma, dan Lazio masih menunjukkan kekuatannya. Belum lagi ada tim-tim kuda hitam seperti Atalanta dan Fiorentina yang kerap merepotkan. Hal ini ditambah lagi dengan kedatangan pelatih-pelatih baru yang pulang kampung melatih tim-tim Serie A. Jika terus membagi fokus untuk bersaing di UCL dan Serie A, maka yang terjadi, Milan justru akan tampil anti klimaks karena faktor-faktor cedera dan kelelahan pemain. Oh ya, saat pertandingan melawan Porto tadi malam, aku melihat faktor kelelahan melanda Fikayo Tomori dan Sandro Tonali, sehingga mereka berdua tampil di bawah form terbaiknya. Yang terakhir, dari faktor sejarah, sangat jarang AC Milan bisa menjadi Scudetto dan juara UCL secara bersamaan di satu musim. Biasanya jika sudah Scudetto, Milan tidak akan berprestasi tinggi di UCL. Begitupun sebaliknya, saat menjadi juara UCL, Milan biasanya tidak menjadi Scudetto di musim yang sama. Artinya, adalah hal yang sulit untuk sama-sama bisa berprestasi di dua ajang yang sama-sama memiliki tingkat kompetitif yang tinggi. Yang perlu aku tekankan lagi, ketika aku bilang Milan harus lebih fokus ke Serie A, bukan berarti Milan tampil asal-asalan dan seadanya di UCL. Pelatih Papioli mungkin sebaiknya lebih berani melakukan rotasi pemain di ajang UCL. Pemain-pemain yang jarang ditampilkan di Serie A sebaiknya dicoba ditampilkan di UCL. Nama-nama seperti Matteo Gabbia, Andreas Jungdahl, Pierre Kalulu, Bakayoko hingga Pellegrini mungkin bisa diturunkan di ajang ini. Mereka pasti tetap akan tampil ngotot, apalagi iming-iming hadiah di setiap kemenangan di UCL relatif besar. Berbagai alasan inilah yang membuatku berpendapat jika Milan sebaiknya mulai fokus untuk berprestasi tinggi di Serie A, sambil menimba pengalaman baru tampil kembali di ajang UCL. Jika sudah bisa Scudetto, baru target selanjutnya adalah UCL. Apalagi Milan merupakan tim dengan sejarah hebat di ajang ini. Demikian analisa tipis-tipisku ya guys, semoga Milan kembali akan melanjutkan tren positifnya di Serie A dan mampu meraih Scudetto musim ini. Nah, kalau kalian punya pendapat lain soal analisaku ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di Serie A dan Liga Champions dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.